Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Kita masuk ke mengenai uji pemahaman tentang persamaan kuadrat. Nah, tapi dalam konteks ini saya akan membahas mengenai soal-soal Hodge atau yang sekiranya membutuhkan penalaran atau pemahaman yang lebih mendalam. Tentunya dikombinasikan dengan berbagai macam bentuk permasalahan lainnya, seperti halnya ditampak pada gambar. Di sini dikombinasikan dalam bentuk bangun datar. Jadi kita nanti diminta untuk menganalisa mengenai cara membentuk persamaan kuadratnya maupun menganalisa nilai optimum maupun maksimumnya. Kita langsung saja mulai ke permasalahan yang pertama. Di sini soal Hodge nomor 3. Saya mulai nomor 3 karena yang nomor 1 dan nomor 2 itu sekiranya saya rasa saudara-saudara sekalian itu mampu dan bisa mengerjakan, karena hanya sebatas diberikan masalah tentang fungsi kuadrat, kemudian kalian diminta untuk mencari nilai persamaan sumbu simetrinya, kemudian koordinat titik baliknya, nilai maksimum atau minimum, bahkan titik potong sumbu X maupun sumbu Y. Nah, semuanya saya rasa saudara sekalian bisa mengerjakan, karena itu bisa ditemukan di buku-buku atau sumber-sumber textbook dari sekolah ataupun buku paket. Gitu ya. Kita mulai dari yang nomor pertama, yang nomor 3. Di sini ada sebuah bangun persegi. Di situ ada bangun A, B, C, D, kemudian PQRS ya. Nah, di mana AB adalah 4. Saya gambar saja lagi biar lebih clear ya. Seperti ini. Ini karena gambar sketsa, sekiranya teman-teman bisa menggambar yang lebih bagus, lebih rapi dengan penggaris. A, B, C, D, kemudian di sini P, Q, R, S. Nah, di situ masing-masing sisinya adalah di sini X, kemudian di sini X, yang pendek-pendek ini X ya. Nah, kemudian di situ dikatakan bahwa AB sama dengan 4. AB sama dengan 4. Kemudian AD sama dengan 6. Karena AB 4, maka di sini saya bisa tuliskan 4 min X, karena di sini X. Yang atas juga sama, di sini 4 min X. Kemudian yang di sini adalah karena AD itu 6, maka di sini adalah 6 min X, ini juga 6 min X. Nah, pertanyaan poin yang pertama, di situ nyatakan Lx sebagai fungsi kuadrat. Nah, fokusnya adalah mencari luas 4 segi 4 PQRS. PQRS itu ini ya. Saya arsir di sini. Nah, untuk mencari luas PQRS, maka saya bisa dapatkan ya. Saya misalkan Lx. L itu sama saja luas ya. Lx sama dengan, karena luas persegi. Luas persegi itu sama saja 4 kali 6. 4 kali 6 dikurangi, saya kurungi ya. 4 kali 6 dikurangi dengan 2 luas segitiga SBR dikurangi 2 luas segitiga. Ini SBR ya, SBR yang sebelah sini dengan sisi X dan 6X, yang satu adalah PAS. Seperti itu. Nah, saya lanjutkan. Lx sama dengan 4 kali 6 adalah 24 dikurangi 2 kali setengah kali SBR adalah X dikalikan dengan 6 min X dikurangi 2 kali setengah kali berapa? 4 min X kali X. Nah, seperti ini. Duanya bisa saling menghilangkan ya. Maka Lx sama dengan 24 min X kali 6. Berarti ada min 6X
kemudian min X kali min X plus X kuadrat min X kali 4 min 4X, kemudian ada min X dikalikan min X plus X kuadrat, maka Lx sama dengan 24 min 10X plus 2X kuadrat. Nah, ini sudah menjawab pertanyaan untuk yang A. Lukislah kemudian kita lanjutkan ya, lukislah grafik fungsi L untuk domain 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4. Nah, untuk melukiskan ini karena kita sudah diberikan nilai domainnya, tentunya kita bisa memasukkan untuk nilai-nilai X-nya. Jadi saya tulis kembali di sini B ya. B adalah Lx-nya 24 min 10X plus 2X kuadrat. Kalau X-nya 0, saya masukkan 24 min 0 plus 0 sama dengan 24. X-nya 1, maka adalah 24 min 10 plus 2 sama dengan 14 ya. Oh, bentar. Oh, 16. Kemudian L-nya 2, maka sama dengan 24 min 20 plus 8 sama dengan 32 kurangi 20, 12. Kemudian L3 sama dengan 24 min 30 ditambah 2 kali 3 18 ya. 18 sama dengan ini dapat 12. Sebentar ini salah ini. 24 ditambah 8 itu 32, 30. Benar ya? Kok 32-nya double nih? 3. Kemudian ini 32 ditambah sebentar. 2 kali 3 kuadrat itu 9 tambah benar 18. 24 dikurangi ini kok 12 lagi ya? Oh ya benar. Kemudian L4 ya, berapa L4? L4 itu sama dengan 24 dikurangi 40 ditambah 4 kali 4. 4 kali 4 itu 16 dikalikan 2, 32 ya. Sama dengan, nah ini dipinjamkan 8 dapatnya 16. Nah, ini sudah ketemu titik-titiknya. Nah, saya sekarang tinggal buat grafiknya. Ini hanya sebatas sketsa saja ya. Saya tidak akan buat secara detail. Jadi di sini 0, kalau 0 itu mestinya adalah 24. Berarti saya mulai skalanya pakai berapa nih? Pakai kelipatannya 4 aja. Berarti 4, 8, 12, 16, 20, 24. Nah, 0 itu di 24 di sini. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Nah, satunya 0-nya ada di 24, kemudian satunya ada di 16, kemudian 2-nya ada di 12 di sini ya. Kemudian 3-nya ada di 12 juga. Kemudian 4-nya ada di 16. Nah, seperti ini. Tapi dalam kasus ini kita belum menemukan di manakah titik baliknya ya. Jadi kalau kita mau diminta untuk menentukan titik baliknya, tentunya kita bisa menghitung adalah X atau X sumsim ya, sumsim sama dengan min B per 2A sama dengan min B per 2A min 10, berarti min 10 berarti 10 per 2 kali 2 sama dengan 10 per 4 sama dengan 2 per 4 atau sama dengan 2,5. 2,5 berarti di sini di persekitaran ini. Saya buat seperti ini. Nah, ini sebagai sumbu simetrinya. Nah, untuk mencari berapa titik minimumnya, tentu kita bisa memperoleh adalah dari L 2,5 atau sama dengan L 3 per 2 sama dengan 24 min 10 3 per 2 kali ya
ditambah 2 kali 3 per 2 kuadrat sama dengan 9 per 4. Ini bisa dapat 2, ini bisa dapat 5, sama dengan berapa ini? 5 sama dengan 24 dikurangi 15 ditambah 4,5, masih ada 9, berarti sekitar 13,5 ya. Kok 13,5 sih? 9 min 10 min 5 15 ditambah 2 kali 9 per 4, 9 per 4,5. Ini dapatnya kan 9 ditambah 4,5. Loh, kok dapatnya 13,5 ya? Kok bisa lebih dari sini gitu loh. Bisa lebih dari 12 itu maksud saya. Kok bisa? Coba kita teliti ulang ya. Min 10 berarti kan 10 per 2A, 2 kali 2 4, sama saja itu dapat 2 per 4, 2 per 4 itu sama 2,5. Kok 3 per 2, 2 per 2,5 itu sama saja 5 per 2. Nah, di sini 5 per 2. Berarti kalau ini dikuadratkan, 5 per 2 sama dengan 25 per 2. 25 per 4 dicoret masih ada 2. Berarti ini saya hilangkan aja ya. Sama dengan 24 dikurangi 25 ditambah 25 per 2 itu sama saja 12,5. 11,5. Nah, di sini ketemu 11,5 ternyata. Berarti sekitaran di sini. Nah, ini tinggal saya hubungkan. Nah, seperti ini. Ini adalah bentuk persamaan. Lukislah grafik fungsi L untuk domain 0 sampai dengan 4. Jadi antara 0 sampai dengan 4 itu grafik kuadratnya seperti ini. Ya. Nah, kita lanjutkan untuk yang C, tentukan luas minimum PQRS. Untuk menentukan luas minimum PQRS itu sebenarnya kita sudah jawab dengan analisa ini tadi. Jadi yang C luas minimumnya kita sudah tentukan ini tadi 11 1 per 2 ya. Iya, 11 1 per 2 atau sama saja berapa ini? Kalau kan kalikan 2 kan 22 tambah 1 20, sama saja 23 per 2. Nah, jadi kita menjawab grafik ini tadi, kalau sebenarnya kita kan menjawab grafik itu kan tanpa mengetahui titik minimumnya ini. Ya, jadi hanya sebatas titik 1, 2, 3, 4, 5 ini tadi. Karena titiknya kan 0 sampai dengan 4, ada 5 titik. Dan titik minimum ini kan tadi sengaja saya hitung tersendiri. Jadi sebagai X sum sim, X sumbu simetrinya adalah 5 per 2. Dan kalau X sum sim ini, X 5 per 2 ini saya masukkan ke dalam fungsinya, akan menghasilkan nilai 11,5. Nah, 11,5 inilah yang dinamakan sebagai luas minimum PQRS-nya. Seperti itu. Jadi dari poin yang ini ya, ini sudah menjawab untuk yang C, luas minimumnya adalah 23 per 2 atau 11,5. Dan nilai X jika luas PQRS minimum itu sudah dijawab sebagai X sumbu simetrinya tadi. Jadi ini yang D. Seperti itu. Gitu ya. Jadi saya rasa ini sangat jelas untuk pembahasan yang nomor 3. Kita lanjut untuk permasalahan yang nomor 4. Saya naikkan di sini. Jangan salah fokus ya. Ini tadi IPS ekonomi, karena saya juga membahas ekonomi ya. Saya punya background ekonomi. Nomor 4, gambar berikut adalah bentuk penampang sebuah meja khusus
bangun PRST adalah persegi, jadi yang ini adalah persegi, dan PQR adalah segitiga siku-siku ya. PQR adalah segitiga siku-siku di Q. Jika jumlah panjang PQ dan QR adalah 6 meter dan LX mewakili fungsi luas PQRST serta QR sama dengan X meter, nyatakan fungsi L dalam bentuk fungsi kuadrat. Lukislah grafik fungsi L untuk domain 0 sampai dengan 6. Sama seperti halnya yang tadi, saya gambar terlebih dahulu biar mengerti pokok permasalahannya. Di sini siku-siku, di sini T, ini S, ini R, ini P, ini Q, dan di sini X meter. Nah, di situ dikatakan bahwa PQ dan jumlah panjang PQ dan QR, PQ ditambah dengan QR itu sama saja 6. Jadi kalau saya nyatakan, saya tulis ya, PQ ditambah QR sama dengan 6 tambah X. Maka sama dengan 6 maksud saya. PQ tetap PQ ya, sedangkan QR-nya ditambah dengan X sama dengan 6, maka PQ sama dengan 6 min X. Jadi saya bisa tulis di sini 6 min X. Nyatakan fungsi L dalam bentuk fungsi kuadrat. Nah, kita diminta untuk mencari nilai fungsi kuadratnya. Bagaimana caranya? L adalah fungsi luas, jadi LX ya. LX sama dengan luas persegi ditambah luas segitiga. Kalimatnya tentunya seperti ini. Luas persegi ditambah luas segitiga. Sedangkan LX sama dengan, kita tidak tahu, sisi yang sebelah sini tuh nggak tahu. Nah, karena luas persegi itu kan sisi kali sisi, sedangkan sisi PR, RS, ST, dan PT itu kita nggak tahu, maka kita bisa memanfaatkan hubungan dari segitiga PQR-nya ya, segitiga siku-siku PQR-nya ini. Nah, sebagaimana kita ketahui dari dalil Pythagoras bahwa mengatakan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya itu sama saja kuadrat sisi miringnya. Nah, dalam kasus ini PR adalah sisi miring. PR ini sisi miring. Sisi siku-sikunya adalah PQ dan QR. Jadi saya bisa tuliskan PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. PR kuadrat sama dengan PQ 6 min X saya kuadratkan ditambah X kuadrat. Saya bisa tulis PR kuadrat sama dengan 36 min 12X plus X kuadrat plus X kuadrat. PR kuadrat sama dengan 36 min 12X plus 2X kuadrat. Nah, ini PR kuadrat. PR kuadrat itu sama saja sisi kali sisi atau S kuadrat dari persegi PRST. Sama saja luas persegi atau luas persegi PRST. Nah, ini tinggal saya substitusikan ke sini. Berarti 36 min 12X plus 2X kuadrat ditambah luas segitiga. Luas segitiganya adalah ditambah setengah kali, karena segitiga siku-siku ya, itu kan luasnya adalah setengah kali sisi siku-siku, saya lambangkan SS, dikalikan dengan sisi siku-siku. Sisi siku-sikunya tentunya adalah di sini X dan min 6X. Jadi tinggal saya kalikan X dikalikan 6 min X. Saya operasikan 36 min 12X plus 2X kuadrat ditambah 2 kali setengah kali 6 adalah 3X dikurangi setengah X kuadrat. Jadinya adalah 36 min
9x ya. Sebentar. Benar ya? 36 min 9x ditambah 2 dikurangi setengah itu adalah 1/2 sama dengan 3/2x kuadrat. 3/2x kuadrat. Nah, ini sudah ketemu Lx-nya. Nyatakan fungsi L dalam bentuk fungsi kuadratnya. Itu sudah ketemu. Nah, sekarang tinggal lukislah grafik fungsi L untuk domain 0 sampai dengan 6. Itu sama saja prosesnya ya. Seperti yang tadi, kita bisa evaluasi untuk masing-masing nilainya. Untuk ini tadi udah menjawab yang A ya tadi. Saya tulis di sini A. Kemudian B. Maka di situ Lx sama dengan 3/2x kuadrat min 9x plus 36. Boleh kan saya tukar balik lokasinya ya, atau tempatnya. L0 sama dengan tentunya adalah 0. L0 itu 36. Kemudian L1 sama dengan 3/2 min 9 tambah 36 sama dengan 36 dikurangi berapa nih? 9 itu dapatnya 27 tambah 28,5. 28,5. Kemudian L2 sama dengan 3/2 berarti sama dengan 3 kali 2 kuadrat 4 bagi 2 kali 3 6 dikurangi 18 plus 36 sama dengan 36 dikurangi 18 itu 18 tambah 6 itu sama saja 24. Kemudian L3 sama dengan 3 ya, berarti 27/2. 27/2 dikurangi 27 ditambah 36. Sama saja. Kalau kita hitung berapa nih? 27 itu sama saja 27 itu sama saja 13,5. Ini 27 masih ada 36 dikurangi 27 itu 9. 9 tambah 13 itu berarti 22,5. Oke, kita lanjut L4. Wah, ini sebenarnya panjang sekali ya. L4 itu sama dengan 3/2. 3/2 kali 16 berarti 8. 8 kali 3 itu 24 ya. 24 dikurangi 9 kali 4 36 dikurangi 36. Ditambah 36. Sama ini bisa hilang berarti dapat 24. Kemudian L5. Duh, anak saya batuk. 5 25 berarti 25 kali 3 itu 75 dibagi 2 37,5 dikurangi 45 ditambah 36 sama dengan 36 berarti masih ada 9 ya. 37 kurangi 9 itu dapat 28,5. Nah, ini sudah saya evaluasi untuk masing-masing titiknya ya. Jadi mulai dari 0 sampai dengan 28,5. Saya bisa gambarkan di sini. Sama seperti yang tadi, saya pakai sketsa saja. Jadi sketsa itu kan tidak harus mesti tepat ya titiknya. Jadi saya tuliskan di sini mulai dari 0 adalah 36. Kemudian 1 itu ternyata 28. Saya persekitaran sini ya. 28,5. 2 di sini ya, saya katakan di sini. 2 itu di sekitar 24. Kemudian 3 22,5. Persekitaran di sini. Kemudian 4 ternyata naik ke 24 di sini. Kemudian 5 itu ternyata juga naik lagi ke 28,5. Nah, mestinya ini sampai dengan 6 ya. Saya tidak perlu lanjutkan panjang lebar, malah cuma nambah durasi, malah kamu males nonton, ya kan?
Jadi ini tinggal saya hubungkan saja. Nah, seperti ini. X, Y. Nah, ini sudah terbentuk mengenai grafik fungsi kuadratnya. Seperti itu. Kemudian yang C adalah tentukan ukuran PQRST jika luasnya minimum. Nah, untuk mengetahui bahwa luasnya minimum, kita mestinya bisa tentukan nilai X sumbu simetrinya. Jadi saya tulis di sini ya. C sama dengan X sum sim sama dengan min B per 2A. Min B per 2A nya itu berapa? Min B per 2A nya adalah diambil dari persamaan awal ini tadi. Berarti min 9 berarti 9 per 2 kali 2. Sama saja. Berapa nih? X sum simnya sebentar 9 per A nya kok 2 toh, A nya 3 per 2 2 nya bisa coret sini, berarti 9 per 3 sama dengan 3. Nah, X sum simnya adalah 3. Maka kita bisa menuliskan ya, berarti di sini kan 3. Berarti saya tuliskan di sini dulu QR sama dengan 3, kemudian PQ 6 kurangi 3 sama dengan 3 juga. Nah, sekarang kita tinggal mencari ini PR kuadrat. Ini ya, PR kuadrat sama saja. PR kuadrat sama dengan di situ dikatakan mau pakai mana? Mau pakai, jadi PR kuadrat langsung pakai persamaan ini aja. 36 dikurangi 12 kali 3 ditambah 2 kali 3 kuadrat. Nah, ini kan 36, ini juga 36, berarti ini hilang. Berarti PR kuadrat sama dengan 2 kali 3 kuadrat itu 9 ya. 9 kali 2 18 maksud saya. Berarti PR sama dengan akar 18 sama dengan 2 akar 18 itu kan 2 kali 9. 2 kali 9 berarti kan 9 di akar 3. 3 akar 2 cm. Nah, ini adalah ukurannya. Atau 3 akar 2 itu merupakan ukuran dari perseginya. Seperti sisi persegi maksud saya, seperti itu. Oke, gitu paham ya. Kita lanjutkan untuk nomor 5. Ini masih soal Hodge lagi. Gambar berikut adalah segi 4 ABCD dengan kedua diagonal BD dan AC saling tegak lurus. Saya konstruksikan gambarnya terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi gambar layang-layang ya ini mestinya. Ya, gambar layang-layang. Di sini 8, di sini X plus 2, kemudian di sini X. Diketahui AP, ya, bla bla bla. Ini sudah terdeskripsi di sini ya. Tunjukkan bahwa Fx sama dengan X kuadrat plus 10. Fx itu mewakili fungsi dari luas ABCD. Nah, kita mulai satu persatu. Untuk yang nomor 5A. Nah, luas atau Fx ya, di sini disimbolkan Fx sama dengan, karena luas layang-layang itu sama saja diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Kita mencari dulu diagonal 1 tentunya adalah 8 ditambah X tambah 2 sama dengan 10 plus X. Sedangkan diagonal 2 sama dengan, karena di sini X dia kan suatu bentuk yang simetris ya. Jadi layang-layang itu kan punya simetri. Nah, simetrinya itu adalah sumbu AC ini atau diagonal AC ini sebagai sumbu simetrinya. Sedemikian hingga mengakibatkan panjang PB itu sama dengan panjang PD. PB dan PD
itu karena sama, berarti di sini juga X. Maka kita bisa simpulkan bahwa diagonal 2 atau panjang BD itu sama saja X ditambah X atau 2X. Ya. Saya masukkan ke dalam fungsinya adalah D1-nya 10 plus X dikalikan 2X per 2. Duanya bisa saling menghilangkan, berarti Fx sama dengan X kuadrat X kali X ya, ditambah 10 kali X adalah 10X. Nah, ini sudah terbukti. Seperti itu. Nah, kita lanjut kepada evaluasi. Lukislah grafik fungsi f untuk domain 1 sampai dengan 5. Nah, 1 sampai dengan 5 kita bisa tentukan yang B ya. Saya tulis rumus umumnya X kuadrat plus 10X, maka F1 sama dengan 1 ditambah 10, 11. F2 sama dengan 2 kuadrat tambah 10, 20 ya. Berarti 24. Kemudian kita bisa tulis lagi F2 ini ya, F2 kuadrat 24 ya, benar. Kemudian F3 sama dengan, saya langsungkan aja ya, 3 kuadrat 9 ditambah 30 sama dengan 39. Kemudian F4 sama dengan 4 kuadrat itu 16 ditambah 40 sama dengan 56. Kemudian F5 sama dengan 5 kuadrat 25 ditambah 50 sama dengan 75. Nah, ini ternyata sisinya naik terus ini. Sisinya naik terus. Nah, apakah benar? Kita bisa tulis saja di sini. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. 1 itu dapat 11. Kemudian kalau 0 mestinya 0 ya. 11, kemudian 2 itu dapat 24. 24, kemudian 39, 56, kemudian 75. Nah, kita tinggal masukkan aja 1 ke 11, 2 ke 24, 3 ke 39, 4 ke 56, 5 ke 75. Nah, seperti itu. Ternyata ini grafiknya naik terus ini. Nah, grafiknya naik terus. Nah, di manakah kita dalam konteks ini? Kalau ini kan ini hanya sebatas garis lurus ya. Sebenarnya ini adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu kan mestinya bentuknya parabola. Nah, karena bentuknya parabola, saya akan mencoba untuk membuat persekitaran ya. Persekitaran bagaimana? Persekitaran di mana nanti dia akan membentuk parabolanya. Caranya, teknisnya adalah kita cari titik potong terhadap sumbu X-nya dulu. X kuadrat ditambah 10X sama dengan 0. Saya keluarkan X-nya ya, berarti X plus 10 sama dengan 0. X sama dengan 0. X sama dengan min 10. Jadi di sini dan di sini min 10. Katakanlah min 10 di sini. Nah, karena min 10 ini tentunya adalah fungsi minimumnya pasti dia min 5 karena kan separuhnya. Berarti saya anggap ini sebagai fungsi minimumnya. Sorry, X minimumnya. Karena min 5 ya. Yang namanya fungsi minimum itu sumbu simetrinya. Jadi kalau kita mau membuktikan bahwa dia min 5, kita bisa cek X sum sim min B per 2A sama dengan min B, berarti min 10 per 2 kali 1 sama dengan min 5. Benar. Nah, tapi minimumnya di berapa? Minimumnya kita evaluasi Fx-nya. Berarti F
min 5 sama dengan min 5 kuadrat ditambah 10 kali min 5. 25 min 10 kali min 5 adalah 50 ya. Min 25. Nah, katakanlah di sini adalah 25. Nah, baru ini adalah grafiknya. Nah, seperti ini. Ini karena saya pakai penskalaan, jadi grafiknya nggak begitu baik ya. Ini sebenarnya kalian bisa cek di aplikasi GeoGebra. Jadi install aja dari Play Store GeoGebra, kemudian ketikan saja fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 10x. Nanti bisa kelihatan deskripsi mengenai gambar dari fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 10x nya. Seperti itu ya. Jadi ini hanya sebatas sketsa saja. Nah, kita lanjutkan untuk pertanyaan yang C. Dengan membaca grafik, tentukan batas-batas nilai x interval x yang memberikan 30 kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan 60. Nah, sama saja karena persekitarannya adalah 60 ya di sini ya. 30 berarti di atas ini. Nah, berarti pasti persekitaran ini. Jadi persekitaran antara 3 dengan 4 sampai dengan 4 dan 5. Itu kan nilai dari 30 kurang dari sama dengan fx atau y-nya ya, kurang dari sama dengan 60. Nah, 60 itu kan antara 56 sampai 75. 30 itu antara saya salah ini. 30 itu malah mestinya di sini. Nah, berarti persekitaran antara ini nanti x-nya. Jadi x kurang dari berapa? Antara 2 sampai dengan 3 dan 4 sampai dengan 5. Di sekitaran itu. Seperti itu. Gitu ya. Ini lebih jelas, saudara-saudara bisa cek di GeoGebra, nanti bisa dibesarkan. Jadi dibesarkan ya, untuk penskalaan grafiknya nanti bisa kelihatan nilai-nilai x-nya. Kita lanjutkan. Berapa nilai x jika segi 4 ABCD adalah suatu belah ketupat dan hitunglah luas belah ketupat tersebut. Nah, di sini ada sesuatu yang benar-benar sesuatu yang sekiranya ternyata itu kasus lain daripada yang lain ya. Tadi suatu belah ketupat dan hitunglah luas belah ketupat. Sebentar, apakah saya salah ini tadi? Enggak ya. CD. Nilai x-nya. Nah, nilai x-nya setelah kita uji coba tadi, x sumbu simetrinya agar maksimum ternyata menghasilkan nilai minimum. Nilai min 5. Nah, x untuk nilai min 5 ini ternyata tidak akan menghasilkan. Karena apa? Karena x di sini itu kan mewakili jarak atau panjang. Panjang kalau satuannya negatif itu kan suatu hal yang tidak mungkin ya. Jadi x sama dengan min 5 itu adalah suatu hal yang tidak mungkin. Panjang, satuan panjang itu min 5 itu kan nggak mungkin. Memang ada min 5 meter, min 5 cm, itu kan nggak ada. Nah, tapi bagaimana untuk mencari jawaban untuk yang D ini? Untuk mencari jawaban yang D ini, kita bisa tuliskan, dilihat dari grafiknya saja. Yang memungkinkan nilai Y-nya positif itu adalah sisi yang mungkin. Jadi nilai Y yang positif itu kan di atas ini.
ke atas semua. Begitu juga yang ini. Seperti itu. Tapi kalau yang sebelah kiri ini itu kan nggak mungkin, karena nilai X itu di sini dicerminkan sebagai nilai panjang. Berarti ini nggak mungkin, daerah di sini itu nggak mungkin. Yang lebih mungkin adalah daerah X sebelah yang kanan. Atau kita bisa tuliskan nilai X yang mungkin adalah X lebih dari 0. Bisa setengah, bisa 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ternyata bisa memberikan hasil luasan belah ketupat yang positif. Ya. Jadi yang D kesimpulannya adalah nilai X yang memenuhi adalah untuk nilai X yang lebih dari 0. Seperti itu. Gitu ya. Berarti itu kita sudah menjawab pertanyaan yang D. Kita lanjutkan untuk kasus yang nomor 6. Suatu tinggi lemparan dari titik lempar setelah T detik diwakili oleh fungsi HT, dan HT didefinisikan oleh rumus HT sama dengan 30T min 5T kuadrat untuk 0 sampai dengan 6 ya, nilai interval T-nya. Nah, lalu kita diminta untuk yang pertama menggambar grafiknya. Wah, ternyata baru pertama kali saja sudah diminta menggambar grafiknya. Oke, gambar itu nggak ada yang salah. Karena apa? Karena hanya sebatas memasukkan nilainya. HT sama dengan 30T min 5T kuadrat. T-nya mulai dari 0 sampai dengan 6. Saya masukkan H0 sama dengan 0. H1 sama dengan 30 min 5 sama dengan 25. H2 sama dengan 60 dikurangi 20 sama dengan 40. H3 sama dengan 90 dikurangi 45 sama dengan 45. H4 sama dengan 120 dikurangi 80 sama dengan 40. H5 sama dengan 150 dikurangi 125 sama dengan 25. Nah, ini sudah kelihatan polanya ya. Saya gambar grafiknya aja langsung. Berarti seperti ini. Mulai dari 0 adalah 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Di sini X, di sini Y. Ini T. Ini T. Ini adalah HT. Mulai dari 25, 40, 45. 1 itu ke 25, 2 itu ke 40, 3 itu ke 45, 4 itu ke 40, 5 itu ke 25. Nah, saya hubungkan Nah, 6 di sini. Nah, ini sudah kelihatan, langsung sudah kelihatan bahwa titik puncaknya adalah 45. Nah, kalau misalkan kita mau membuktikan ya, tentukan tinggi maksimum yang dicapai oleh lemparan tersebut. Tinggi maksimumnya ini ya 45 ya. Kemudian waktu yang diperlukan untuk mencapai fungsi maksimum, tentunya kita bisa cari ini 3 ya. Jadi B itu jawabannya 45 meter. C itu adalah 3 sekon ya. Satuannya kan mestinya sekon. Detik. Detik ya sama aja dengan sekon. Kemudian D setelah waktu yang dibutuhkan ketika tinggi lemparan lebih dari 30 meter. Nah, itu tinggal dirumuskan saja kalau yang D. Sebentar, saya mau menerangkan mengenai yang ini. Kita bisa cocokkan ya dengan X sum sim sama dengan min B per 2A.
sama dengan min B, berarti min 30 per 2 kali min 5 sama dengan min 30 per min 10 sama dengan 3. Nah, cocok ya X-nya. So, kok X lagi toh? T. Karena sumbunya adalah sumbu T waktu. Nah, 3 ini saya masukkan ke sini. Berarti H3 sama dengan 30 kali 3 min 5 kali 3 kuadrat 90 dikurangi 45 sama dengan 45 meter. Ini sekon. Nah, sama ya, sudah menjawab. Nah, kalau yang kasus yang ketiga, setelah waktu yang dibutuhkan ketika tinggi lemparan lebih dari 30 meter, ya, lebih dari 30 meter, maka kita bisa menentukan bahwa HT lebih dari 0. HT lebih dari 0, maka kita bisa tuliskan 30T min 5T kuadrat lebih dari 0. Itu yang diminta adalah nilai positif. Saya faktorkan T kali 30 min 5T sama dengan 0, T sama dengan 0, 30 sama dengan 5T, T sama dengan 6. Saya tuliskan dalam grafik fungsinya mulai dari 0 sampai dengan 6. Maka yang tingginya berapa ini tadi? Setelah waktu lebih dari 30 meter. Saya salah ini. Ini mestinya 30. Ya. Ini juga jadinya min 30. Saya hapus saja. Saya tulis ulang. HT lebih dari 30 berarti 30 T min 5T kuadrat min 30 lebih dari 0, 5T kuadrat plus 30 T min 30 lebih dari 0 saya kalikan dengan min 1 ya, otomatis kan nanti tandanya dibalik. 5T kuadrat min 30T plus 30 kurang dari 0. Ini yang diminta adalah negatif. Saya bagi dengan 5 semuanya. T kuadrat min 6T sebentar plus 6 sama dengan 0. Nah, seperti ini. Saya pakai rumus ABC aja ya. T12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4A kali C per 2A. Sama saja. T12 sama dengan 6 plus minus akar B kuadrat adalah 36 dikurangi 4 kali 1 kali berapa ini? Min 4 kali 1 sebentar lebih dari min 36 ya. Ini kali min 1 plus ini min, ini 5T. Selang waktu ini mestinya positif loh ini. B kuadrat sebentar. Ini dibagi 5 semua, bener 6 min 6 min 4 kali C min 4 kali C. C nya adalah 6. Sempat bingung saya. 2 ya. Kemudian T12 sama dengan 6 plus minus akar dari ini 24 itu masih 6 ini 12 per 2 sama dengan 6 di 6 plus minus 2 akar 3 per 2. Nah, makanya 2-nya saya hilangkan ya di sini ya. T12 sama dengan 2-nya saya tarik keluar, 2 kali 3 plus minus akar 3 per 2. Hilang. Berarti saya tulis di atas ini ya. T1-nya adalah T1-nya adalah
3 plus akar 3, T2 nya adalah 3 min akar 3. Kalau saya tuliskan ya, 3 min akar 3, 3 plus akar 3. Tentunya di sini ada nolnya ya. 0 saya masukkan ke sini, hasilnya adalah positif di 0. 0 positif, sini negatif, sini positif. Caranya gimana? 0 saya masukkan ke persamaan ini. Itu kan 0, ini 0 plus 6. Nah, plus 6 itu kan positif, makanya di sini positif. Kemudian interval itu harus selang-seling. Plus, min, plus sesuai dengan garis interval atau garis batasnya. Nah, padahal yang diminta adalah negatif. Nah, seperti ini. Jadi selang waktunya untuk pertanyaan yang D adalah selang waktu adalah 3 min akar 3 kurang dari T kurang nggak pakai sama dengan ya, kurang dari 3 plus akar T. Ini selang waktunya atau interval waktunya kalau selang waktu itu. Sedangkan E nya lama waktu ketika lemparan berada di udara, maka adalah delta T sama dengan T2 kurangi T1. T2 itu yang lebih banyak, 3 plus akar 3 dikurangi 3 min akar 3. Otomatis 3 min 3 plus akar 3 plus akar 3, 2 akar 3 sekon. Nah, ini adalah lama waktunya. Oke, selanjutnya jelas ya? Delta, jadi selang waktu itu intervalnya. Kalau ditanya lama waktunya adalah lama benda itu di udara. Jadi kalau bisa saya tuliskan ya, jadi dia akan berada di sini, di persekitaran ini. 3 min akar 3 itu kan di sekitaran sini, di persekitaran ini. Nah, seperti ini. Akar 3 itu sekitar 1 koma ya. 1 koma. Berarti kan tidak di posisi sini 2, tapi di antara 1, 2 dan 4, 5. Nah, selang waktunya ini selang waktunya benar ini ya, antara ini sampai dengan ini. Nah, lamanya waktunya berarti T yang sebelah sini dikurangi T yang sebelah sini. Yang kita peroleh tadi 2 akar 3. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan untuk nomor yang terakhir. Jika PX mewakili suatu fungsi laba penjualan dari suatu produksi barang ekonomi yang didefinisikan oleh rumus PX sama dengan 120 X min X kuadrat, di mana PX dalam dolar Amerika Serikat dan X dalam 1 unit barang, gambarlah grafik fungsinya. Nah, bagaimana kita bisa menggambar grafik fungsinya? Kita lihat polanya terlebih dahulu. Nomor 7. Jadi PX di sini saya tulis ulang 120X min X kuadrat. P1 misalkan ya. Berarti kan sama dengan 120 dikurangi 1. 120 dikurangi 1, 119. P2 sama dengan 240 dikurangi 4 sama dengan 236. P3 sama dengan 360 dikurangi 8 sama dengan 352, dan seterusnya. Nah, karena kita tidak mengetahui ya proyeksi bagaimanakah ini kalau diteruskan nanti tinggi sekali seperti itu. Nah, mending saya evaluasi fungsi kuadratnya ya. Jadi kalau kita menjumpai sebuah fungsi kuadrat yang nilainya kita belum tentu tahu atau belum tentu langsung kita menemukan bentuk grafik fungsi kuadratnya, kita lebih baik mengidentifikasi fungsi kuadratnya. Saya identifikasi fungsi kuadratnya. Jadi PX sama dengan 120X min X kuadrat. X sumsimnya, X sumsim sama dengan min B per 2A sama dengan min 120 dibagi 2 kali min 1 sama dengan 120 dibagi 2 adalah 60.
Nah, jadi nanti posisi maksimumnya barangnya kalau laba maksimumnya kalau barangnya adalah 60. Berapa maksimumnya? Maksimumnya adalah P 60. 120 kali 60 dikurangi 60 kuadrat. Sama dengan 12 kali 6 72 tambah 02 dikurangi 3600 sama dengan 3600. Ini sudah ketemu. Barangnya 60, laba maksimumnya 3600. Nah, permasalahannya adalah pada titik-titik potongnya. Nah, yang pertama TKPT sumbu X-nya itu sama dengan 120 X min X kuadrat sama dengan 0. X saya keluarkan 120 min X sama dengan 0. X sama dengan 0. X sama dengan 120. Nah, baru saya bisa melukiskan gambarnya, sketsa gambarnya. Jadi saya tuliskan seperti ini. Nah, di sini X, di sini PX. Ya, di sini 60, di sini 120. Maksimumnya di sini 3600. Ya, saya hubungkan saja. Nah, seperti ini. Beginilah grafik fungsi PX-nya. Ya, grafik fungsi PX. Ini untuk pertanyaan yang A. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang B, ya, yang B, jika barang yang dijual 35 unit, ya, 35 unit, berapa keuntungan penjualan tersebut? Maka P 35 sama dengan tinggal 120 kali 35 dikurangi 35 kuadrat. 120 dikalikan 35 itu adalah 4200 dikurangi 35 kuadrat. 35 kuadrat itu sama saja berapa? 3 kali 4 12, 5 nya kuadrat kan. Sama saja 2975. Nah, ini adalah keuntungan maksimum jika kita menjual 35 unit. Nah, pertanyaan yang C kita sudah jawab. Dari mana? Dari evaluasi ini tadi. Berapa unit barang yang harus dijual agar laba maksimum? Agar maksimum, laba maksimum harus menjual, nah ini 60 unit. Dengan 60 unit kita bisa memperoleh 3600 labanya. Sedangkan kalau 35 kita bandingkan ya tadi, kalau 35 hanya sebatas 2975. Nah, jadi maksimumnya adalah kita menjual 60 unit. Selesai untuk pembahasan mengenai fungsi kuadrat tentang soal cerita atau penerapan dari fungsi kuadrat. Oke, saya akhiri, sampai ketemu pada video selanjutnya dan pada masalah atau kasus yang lainnya. Terima kasih atas kesabarannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.